malam Bu Vera. Apa kabarnya? Baik Bu, gimana kabar itu juga? Alhamdulillah. Kemarin bukannya Pak Supri katanya mau ngobrol sama saya ya? Iya. Oh iya Bu ya. Ngobrolin tentang iya. coaching Bu ya? Iya. Oh, Ya iya, Mas Bu. ini Pak, duduk Oh, sini iya, Bu. Pak. Makasih nih Pak Supri untuk waktunya. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Jadi saya baru ingat sekarang nih Bu. Oh gitu ya. Tadi mau pulang-pulang aja ya? Iya, langsung pulang. Langsung pulang. Iya Pak Supri. Ini kita kesepakatan kita pertemuan kemarin ya. Kalau hari ini Pak Supri katanya mau mengobservasi ya tampilan untuk coach ya. Iya Bu, benar Bu. Saya mau meng-coach si Bu Mama ya. Iya. Oh, iya. Betul sekali. Oh iya Pak. Sebelumnya nanti kita ketika saya mengobservasi Pak Supri, saya akan menggunakan topik penilaian Pak. Oh gitu Bu ya. Ya, topik penilaian itu nanti nilainya sangat baik, cukup baik dan kurang baik. Iya Bu, ya. Ya, jadi nanti ada 4 kriteria Pak yang akan saya nilai. Apa aja itu Bu ya? Yang pertama, kompetensi coaching yang pertama nanti akan saya nilai adalah kesadaran penuh Pak. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga peraturan coaching tersebut yang akan Pak Supri kembangkan lagi yang mana Pak? Untuk yang pertama yang saya coba pertama saya melakukan metode alur kurva Bu. Ya, Pertama adalah tujuan, ya, kedua identifikasi, ya. ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang mau saya tempuh sih sebenarnya ada dua Bu saya ini Bu. Ya, pertama adalah kehadiran penuh sama memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik Pak Supri. Untuk mencapai pengembangan coaching Bapak nanti, apa yang akan Bapak lakukan? Yang saya lakukan pertama adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya biar kemampuan coach saya itu secara tidak sadar akan bisa menyampaikan hal-hal yang memang menjadi tujuan saya, yaitu mengeluarkan ide daripada si coach itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Supri. Rencananya kapan? Insya Allah hari ini loh Bu. Oke, kalau Janjiannya kayak jam gitu. 3 loh Bu Jam sayanya. 3? Iya. Oh, bentar lagi nih Pak. Iya jam Di 3. mana Pak ini Pak kita mau ngobrolnya? Kita telepon dulu Bu Oh, ini ya boleh, rumah ya. boleh. Oh Silakan iya. Pak. Ayo dah. Udah lama nih ya nunggunya ya. Dari tadi loh, Ya Pak, Allah, maaf saya Bu ya. tunggu. Iya. Maaf Bu, lagi di jalan tadi Bu, untung di telepon sama Bu Iya, Vera. alhamdulillah. Makasih ya Pak udah mau datang sore ini. Seperti kemarin Pak Supri cerita, katanya Pak Supri ada sesuatu yang pengen disampaikan sama saya, ada yang pengen diobrolin. Kalau boleh tahu apa Pak yang ingin Bapak obrolin? Iya Bu, itu kemarin saya pengen Bu, pengen melakukan perubahan di sekolah itu Bu, tentang pembelajaran yang interaktif yang berpihak pada murid Bu. Pak Supri bisa ceritakan secara mendetail kenapa Pak Supri ingin melakukan pembelajaran yang aktif dan menarik Pak? Oh iya Bu, tujuan saya sih yang pertama yaitu bagaimana kegiatan pembelajaran di SMK itu bisa terlaksana dengan rasa senang, gembira, kemudian guru tidak monoton dalam mengajar, kemudian siswa bisa antusias mengikuti pelajaran, karena dalam pembelajaran guru memberikan pembelajaran yang interaktif, yang bertransformasi dengan dunia teknologi Bu, gitu maksud saya. Gitu ya Pak ya. Oh iya Pak, kalau boleh tahu, apa ada suatu kejadian gitu sehingga Pak Supri punya rencana untuk melakukan pembelajaran yang interaktif? Ada penyebab nggak Pak kira-kira sebelumnya? Ada Bu, pada saat saya pertama ngajar di SMK Negeri 1 Ketapang, tampak siswa itu kok jam siang tuh sering menaruh kepala di meja, kemudian mereka nggak kondusif, kemudian mereka sering izin keluar kelas. Jadi pada saat saya tanya pada siswa, ternyata mereka itu jenuh Bu dalam pembelajarannya, karena ada beberapa guru itu
monoton gitu loh mengajarnya. Kalau saya pribadi sudah menerapkan Bu di kelas saya tentang pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpihak pada murid, bagaimana pembelajaran itu bisa diterima oleh murid dengan rasa gembira gitu Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, di sekolah Bapak ini masih banyak guru-guru yang kurang gitu ya memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya, sehingga berakibat siswa ini merasa jenuh, ngantuk, kelasnya tidak kondusif gitu ya Pak ya. Iya betul Bu, banyak sekali beberapa khususnya di jurusan saya lah Bu ya, intinya karena jamnya banyak sekali, ada beberapa siswa yang mengeluh kepada saya, "Pak, belajarnya jenuh Pak, bagaimana sih Pak biar belajar kayak Pak Supri gitu, biar Iya. semuanya kita merasa senang karena ada game-game permainan tentang pembelajaran, nggak monoton mencatat terus," gitu Bu kemarin itu. Jadi kira-kira apa yang akan Bapak lakukan Pak? Yang pertama jelas saya berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah Bu untuk menerapkan pembelajaran yang interaktif. Mengapa saya perlu izin? Karena pembelajaran interaktif itu yang menyenangkan itu pasti tampak ribut Bu di kelas. Jadi takutnya nanti mereka salah persepsi kan. Jadi saya harus izin kepala sekolah dulu. Yang kedua saya mengajak teman sejawat tentang pembelajaran interaktif. Nah kalau perlu sih kemarin harapan saya bisa saya berkolaborasi dengan teman gitu. Jadi teman itu saya ajak di kelas saya gitu Bu, biar dia menyaksikan. Oke, Gitu. bagus sekali Pak. Jadi rencana Bapak ini sudah ini ya, udah kira-kira tinggal pelaksanaannya aja ya. Udah istilahnya rencananya udah tersusun, tinggal nunggu aksinya kapan gitu ya Pak ya. Iya Ah, betul ah. Bu. Benar, Jadi Bu. dari tadi Pak Supri menceritakan akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengajak rekan sejawat, sampai yang terakhir tadi Bapak ingin mengajak mereka untuk melihat cara pembelajaran Pak Supri di dalam kelas ya. Iya betul Bu. Gitu ya Pak ya. Udah bagus Pak. Kira-kira Pak, kapan Bapak mulai akan melakukan ini Pak? Secara tidak langsung memang pembelajaran yang menyenangkan itu sudah saya lakukan Bu, tapi teman-teman di sekolah itu ya belum banyak tahu. Tapi biasanya bersebelahan dengan teman itu mereka tahu kok Pak Supri kelasnya ribut sih gitu ya. Iya. Ngapain sih gitu Iya. ya. Saya ceritain obrolan ringan lah Bu ya. Saya melakukan pembelajaran pertama saya buat mengidentifikasi kebutuhan siswa tentang minat mereka, kemudian saya memberikan ice breaking yang menyenangkan. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran inti saya melakukan game-game tentang pembelajaran yang di dalamnya itu isinya tentang materi pembelajaran Bu. Itu contohnya ada pojok pemahaman, ada tiket masuk, tiket keluar, kemudian ada refleksi 30 detik gitu Bu. Jadi sebenarnya sudah saya lakukan Bu, tapi kemarin ada sedikit miskomunikasi Bu, itu ternyata mereka menilai bahwa kelas saya itu ribut, gaduh, saya nggak ada di kelas Bu. Oh Bu. gitu. Iya. Dari kejadian yang mereka beranggapan bahwa Pak Supri, kelas Pak Supri gaduh, sudah ada langkah apa yang Pak Supri ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Udah Bu, yang pertama saya kemarin langsung nemuin kepala jurusan saya, kepala program studinya. Ya. Itu ternyata kepala itu juga kebetulan TGP juga Bu. Jadi gitu. dia mendukung sih untuk kepala prodinya. Iya. Ada beberapa guru yang jurusan lain nggak suka. Terus kemudian saya menyampaikan ke kepala sekolah Bu langsung ketemu, minta izin bahwa saya melaksanakan pembelajaran interaktif. Gitu. Jadi kepala sekolah sih intinya mendukung, mensupport untuk berinovasi dalam pembelajaran. Namun harapan kepala sekolah sih tolonglah ditularkan pada teman-temannya gitu Bu. Jadi itu, dan untuk ya teman-temannya ini saya belum melakukan ini Bu, belum bisa melakukan. Gitu. Iya. Kira-kira bisa nggak Bapak istilahnya sama teman-teman membagikan ilmu yang sudah Bapak dapatkan di CGP ini agar pembelajaran mereka juga menyenangkan Pak? Bisa Bu, sangat bisa sekali. Mungkin saya akan lebih intens lagi untuk menemuin Bapak kepala sekolah ya, untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah, berbagi biar antara CGP dengan guru yang di sekolah itu tidak miskomunikasi gitu Bu ya. Jadi mereka beranggapan bahwa kita itu belajar bukan main-main gitu Bu. Iya betul Pak. Artinya pembelajaran Pak Supri ini sudah berpihak kepada siswa ya Pak ya. Iya Pak. Saya melihat apa yang tadi rencana yang Pak Supri akan laksanakan itu rencananya bagus sekali Pak. Kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan Pak? Mungkin target saya sih setelah liburan habis
semester ini Bu ya, mungkin saya akan mencoba mengajak teman sejawat untuk menyimak atau mengikuti pelajaran saya Bu. Gitu. Biar dia melihat dulu, kemudian nanti mereka misalkan ada respon umpan baik dari teman, Ya. saya tidak lanjuti ke kepala sekolah, saya mengadakan seperti kayak apa ya, pertemuan atau pembelajaran kolaborasi lah Bu gitu, Ya. di bentuk rapat gitu. Oke, siap. Nah, dari kita ngobrol-ngobrol ini Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita hari ini? Luar biasa sekali Bu, saya jadi agak apa ya Bu ya, agak terbantu dengan motivasi Ibu gitu ya. Saya pengen lebih semangat lagi Bu untuk jangan menyerah sampai sini, Semangat. terus melakukan inovasi gitu Bu Iya. ya. Iya Bu, itu Bu. Kira-kira Pak, kan kalau kata Pak Supri tadi nanti akan dilaksanakan ketika awal pelajaran tahun depan ya Pak, di Ya. bulan Januari gitu ya Pak Ya. ya. Boleh nggak nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak untuk membahas udah terlaksana sampai sejauh mana rencana Pak Supri ini? Oke boleh Bu, boleh. Nanti Boleh ya Pak ya? nanti saya coba videokan juga Bu ya. Nanti saya Boleh. berbagi Bu ya. Boleh. Ya, Nanti ya. kita janjian lagi ya Pak ya. Ya, Kita ya. kapan ngobrol, kapan ada waktu, kalau bisa nanti kita ketemuan lagi seperti ini ya Pak ya, Ya. untuk melihat keberhasilan apa yang sudah Pak Supri rencanakan hari ini. Ya. Gitu. Hmm. Gitu ya Pak ya. Ya. Makasih ya Pak. Gimana Pak Supri perasaannya udah meng-coach Bu Umamah tadi? Waduh luar biasa ya. Saya selama mengkos Bu Mama itu saya dapat pengalaman baru ini Bu. Bu Mama memang guru yang membuat inspirasi pada saya sendiri ini Bu. Iya, saya ngelihatnya kemampuan Pak Supri dalam meng-coach Bu Umamah tadi udah sangat bagus Pak. Terima Di situ kasih. saya udah melihat dalam Bapak tadi melakukan percakapan, indikator yang Bapak sampaikan di awal tadi sudah terlaksana. Apa saja tadi Pak indikatornya yang pertama Pak? Yang pertama kehadiran penuh. Ya. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga mendengarkan aktif. Iya. Setelah coach kali ini kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching Bapak selanjutnya? Setelah kegiatan coaching ini mungkin untuk mengembangkan kompetensi saya akan membiasakan menggunakan teknik coaching ini, yaitu alur tirta kepada siapapun yang secara kedinasan di sekolah Bu ya, ngobrolnya saya akan menggunakan teknik coaching ini Bu kayaknya. Bu. Iya. Kayaknya jadi bisa sama siswa juga ya Pak ya, Iya. nggak cuma hanya sama teman guru ya, bisa Bener. sama siswa juga. Teknik coaching ini Iya. bisa diterapkan. Ya, Bu. Kemudian tadi setelah melakukan kegiatan coaching, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching Bapak? Yang pertama yang perlu saya tingkatkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Ya. agar si coach saya ini mampu mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua akan memberikan ruang yang memang penuh yang diharapkan si coach itu sendiri. Jadi bebas dari kebisingan dan semuanya lah Bu. Oke Pak, siap. Ya. Semangat ya Pak ya. Oke. Kira-kira kapan nih Bapak mau praktek lagi nge-coach guru atau siswa? Sepertinya dengan waktu setelah liburan lah Bu Setelah kayaknya. liburan. Setelah liburan kayak saya mencoba dengan salah satu teman saya. Dia kayaknya sepertinya ada hambatan Bu dalam gitu. mengajar Bu. Iya, dia sering curhat. Dia waktunya kan 8 jam di kelas. Pak, saya kehabisan materi gitu. Jadi kayaknya saya meng-coach dia dulu lah kayaknya. Oke siap. Saya tunggu ya Pak ya. Oke. Kapan Bapak akan meng-coach teman rekan sejawat ataupun misalnya pada siswa. Wah, ya. Jangan lupa ya dikabarin ya Pak biar saya bisa ngelihat perkembangan Bapak dalam meng-coaching ya Pak ya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama Ya. Pak.